من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Pak pengurus yang sama kita hormati, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan khususnya kepada kita, karena Nabi menyebut nikmatani maghbunun katsiran minan nas, nikmatus siha wal marad. Ada dua nikmat manusia sering lupa mensyukurinya, terlena, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, nikmat sehat pagi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Kalau sehat Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Lain cukup nikmat Allah Bapak Ibu, itu kurang alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga nikmat itu cukup dan kita merasa cukup. Sebab cukup saja tidak terasa cukup, tidak jadi nikmat. Walaupun banyak nikmat Allah, hati tidak merasa cukup, dia akan terasa kurang terus. Yang kita minta kepada Allah, nikmatnya cukup dan kita rasakan kecukupan nikmat. Inilah kuncinya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nikmatul kafi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likuli kafin, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf ayat 175 dan 165. Dua ayat yang melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaum beliau Bani Israel. Ini lanjutan dan pengulangan kisah di surat Al-Baqarah, kisah umat Nabi Musa yang disuruh beribadah di hari Sabtu, khusus Yaumas Sabat lil ibadah, tapi mereka tidak memanfaatkannya, mengingkari perintah khusus ibadah di hari Sabtu sehingga menerima hukuman Allah. Bagaimana keadaan mereka? Ini digambarkan di antaranya dua ayat surat Al-A'raf ini Bapak Ibu, ayat 165, 166. Kita jadikan pembelajaran kisah ini, kita baca ayatnya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Itulah dua ayat Bapak Ibu surat Al-A'raf
ayat 165, 166. Kita perhatikan ayat Allah ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Balamma nasu ma zukiru bi." Balamma. Fa ini isyarat. Balamma maka. Jadi isyarat. Balamma nasu. Maka tatkala mereka melupakan. Nasu itu melupakan. Nasya yansu. Nasa yansu. Kalau satu orang nasya, kalau banyak nasu. Maka tatkala mereka melupakan mazukiru bihi, apa yang mereka diberi peringatan dengannya. Anjainal ladzina yanhauna anissu, kami selamatkan orang-orang yang mereka berusaha mencegah dari keburukan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami azablah orang-orang yang zalim dengan azab yang menghinakan, azab yang keras, bima kanu yamsukun, dengan sebab mereka itu berlaku kefasikan, dengan sebab mereka itu berbuat kefasikan. Ayat ini menggambarkan Bapak Ibu, umat Bani Israel yang berada di kota Elia itu setelah selesai menyeberang Laut Merah, mereka harusnya bersyukur sudah selamat dari kejaran Fir'aun. Salah satu rasa syukur yang diperintahkan khusus di hari Sabtu beribadah. Tidak boleh aktivitas selain ibadah. Tapi mereka karena hidup di tepi pantai, dikisahkan di ayat sebelumnya, banyak ikan di tepi pantai. Sayangnya ikan itu banyaknya di hari Sabtu keluar. Itu pula ujian. Hari Sabtu hari ibadah, ikan hari Sabtu itu pula mencogok. Ini kan ujian. Jadi pas waktu momen ibadah itu pula datang ujian. Allah menguji keimanan mereka yang selamat dari kejaran Fir'aun. Tetapi sebagian mereka tidak selamat dari ujian. Caranya mereka pagi-pagi Sabtu itu membuat bandar air laut untuk masuk ke dalam kanal. Lalu mereka buat jaringnya atau lukahnya. Baru mereka santai beribadah. Itu sudah melanggar sebenarnya. Dia dilarang total, walaupun hanya membuat jalan air karena luka itu atau jaring, tetap itu berdosa. Lama-lama jadi kebiasaan tiap Sabtu, akhirnya mereka buat pasar lagi. Tidak jadi pergi ibadah, pasar ikan yang mereka bangun. Itu akibatnya, falamma nasu ma zukiru bih, maka tatkala mereka telah melupakan mazukiru bih, apa yang mereka diberi peringatan, melupakan peringatan bahwa ibadah itu hari Sabtu itu harus full beribadah. Lama-lama mereka lupakan perintah ini, akhir mereka tinggalkan lagi ibadah. Jadi penyebab manusia itu melalaikan perintah Allah pertama adalah nasu, melupakan. Jadi kita disuruh jangan sampai melupakan. Wala takunu kallazina nasullah. Surat yang mengingatkan kita Al-Hasyr. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Jangan lupa kita kepada Allah. Bila perlu selalu dawamu zikir, selalu dawam konsisten ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Sungguh ingat Allah itu yang paling agung. Ingat Allah, ingat rumah Allah, ingat ayat Allah, ingat kalam Allah Al-Quran, ingat perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah dalam kehidupan.
Setelah mereka melupakan peringatan bahwa di hari Sabtu itu tidak boleh menangkap ikan, khusus untuk ibadah. Kan dilarang kan cuma satu hari, Sabtu aja, Minggu boleh, Ahad boleh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari 7, satu cuma yang dilarang, kan begitu. Ya, sama makanan yang dilarang makan daging babi. Sementara banyak daging yang halal. Anan haram ke bulu aja cari kan. Kambing halal, sapi halal, ayam halal, itik halal, banyak ya, kuda halal, unta halal. Ya, minuman juga banyak yang halal. Minuman keras itu pula dicari manusia, khamar. Sebanyak minum yang halal apa? Sepanjang jalan, teh macam-macam, kopi macam-macam, air putih macam-macam merek. Ya, kenapa cari juga yang sedikit yang diharapkan Allah? Walamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anisu. Kami selamatkan dulu, kata Allah, orang-orang yang berusaha mencegah dari keburukan itu. Jadi sebelum datang azab itu Allah anjayna. Anjayna ini Bapak Ibu, kami selamatkan. Najah, selamat. Jadi biasanya kalau azab akan datang, peringatan sudah diabaikan, Allah dan Al-Quran sudah dilupakan, itu Allah evakuasi dulu orang-orang yang memang masih baik, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya dulu negeri Lut, Sodom itu kan dihancurkan sehancur-hancurnya, gempanya 11 koma, turun pula meteor panas dari langit, sehingga sekarang negeri Sodom itu menjadi danau. Begitu hancurnya ke dalam tanah, jadi danau laut mati, garamnya tinggi, tidak bisa hidup apapun di dalam airnya. Nah, sebelum negeri Sodom dihancurkan, Nabi Lut dan yang beriman diselamatkan dulu oleh Allah lewat para malaikat yang datang dulu ke Nabi Ibrahim berkunjung, bersilaturahim. Kami, wahai Ibrahim, mau ke negeri Sodom. Ngapain? Kata Nabi Ibrahim. Menjemput Nabi Lut, karena negeri itu akan dihancur, diratakan dengan tanah oleh Allah. Heran istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tidak minum-minum, tidak makan-makan lah tamu Nabi Ibrahim. Kenapa tamu engkau wahai Nabi Ibrahim tidak ada minta air, minta makan sehari 2 hari. Mereka itu para malaikat itu tidak makan minum. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga Nabi Nuh sebelumnya kan, sebelum datang tsunami bumi, Nabi Nuh kan disuruh buat kapal dulu untuk selamat. Dicemooh buat kapal di tengah padang. Dibilang beliau gila segala. Kapal itu dioh mereka, dipipisin. Dihina-hina beliau. Tapi memang itulah alat penyelamat. Sebab akan datangnya banjir bah itu, beliau bisa membawa orang beriman naik kapal itu. Anak beliau sendiri kan anda mau naik karena dia tidak beriman. Ya. Begitulah juga yang lain-lain, nabi-nabi Allah, para pemberi peringatan. Kabarnya sebelum banyak tsunami di berbagai daerah kan sudah diingatkan dulu, ya, tentang azab Allah akan datang, tapi mereka tidak mau. Misalnya tsunami di Palu dulu dengan gempanya itu sudah banyak Ustaz memperingatkan banyaknya LGBT di sana, grup-grupnya ribuan. Ada yang bala di sana, itu hampir LGBT semua. Tapi mereka tidak sadar juga, sehingga ada satu kampung yang tenggelam, likuifaksi namanya Pak. Tenggelam, tidak ada bekas kampung itu, hanya tanah-tanah gundukan yang tinggal. Itu kalau azab Allah sudah datang, ya. Seperti juga kaum Samud, Nabi Soleh dievakuasi dulu oleh Allah. Kazzabat Samudu bitogwa itu. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha wa la yakhafu
Misalnya ada Bali, ada Lombok, Bapak Ibu. Dulu terjadi gempa besar di Lombok. Ada Gili Trawangan namanya. Itu sudah meniru pula gaya Pantai Kuta, Pantai Sanur. Maka Allah beri peringatan keras. Yang Balinya tidak apa-apa, tapi yang Lombok ini dihajar habis-habisan. Ratusan masjid bahkan hancur-hancur. Kenapa? Karena di sini ada orang beriman. Lombok 1000 masjid. Kalau Bali tahulah kita memang sudah mungkin pula itu tempat pujian maksiatnya bebas. Di Bali itu satu aja yang tidak boleh, narkoba. Selebihnya apa saja. Ya, minuman keras pas turun pesawat sudah disediakan di gerbang Ngurah Rai itu berbagai minuman keras dunia. Bapak Ibu, prostitusi segalanya. Tapi di negeri-negeri orang beriman, kalau masih ada keimanan, Allah ingatkan terus mereka. Allah uji terus mereka. Sumatera Barat, di Sumatera ini termasuk paling banyak ujiannya. Tanah longsornya kita, gempanya. Karena di sini insya Allah, Padang berapa kali ujian kita berbeda. Karena ada yang Allah ingatkan. Karena masih ada orang-orang yang percaya. Tapi kalau sudah tidak, bandingkan Singapura dengan Brunei, bertetangga. Singapura dengan segala kebebasan judinya, Brunei dengan segala keislamannya, berdampingan negeri itu dibuat Allah. Kan ya Bapak Ibu, di Brunei sekarang syariah Islam difulkan oleh pemerintah. Tiba di Singapura tetangganya, tahulah kita Bapak Ibu apa yang terjadi. Tempat judi kapal tinggi itu yang bentuk kapal itu berapa masuknya ke sana. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Malaysia juga membuat legalitas di Genting Highland, tempat untuk lokalisasi. Tapi Brunei tidak mau sedikit pun mentoleransi maksiat di negeri mereka. Bapak Ibu, itu pelajaran kita dari dulu sampai sekarang. Apa yang akan terjadi kalau sudah nasu ma zukirubi, tatkala mereka melupakan peringatan baik dari Allah menurut ayatnya, baik melalui Rasulullah, baik menurut orang-orang yang memberi peringatan, yang amar ma'ruf nahi mungkar, kami selamatkan dulu mereka yang mengajak itu. Wa akhazna allazina zalamu, dan kami akhaza ini kami siksa keras, kami ambil. Akhaza ini kami tarik Bapak Ibu, kami siksa orang-orang yang zalim bi azabim ba'is, dengan azab yang sangat keras, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka berlaku fasik. Jadi fasik ini adalah salah satu penyebab manusia berbuat zalim. Maka di akhir ayat dikatakan yafsukun, fasako yafsukun. Apa itu fasik Bapak Ibu? Adalah ya'maluna binahyillah wa yatrukuna bi amrillah. Orang fasik mereka mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan mereka meninggalkan yang diperintah. Jadi terbalik Bapak Ibu. Kalau orang beriman mengerjakan yang diperintah, sholat, puasa, zakat, haji, infak, zikir, doa, Quran, dan memberhentikan diri dari yang dilarang, judi, zina, narkoba, riba, segala, itu mukmin. Kalau yang fasik berbalik hukum, yang dilarang itu yang dikerjakan. Dia menjudi, dia miras, ya, dan LGBT, itu fasik namanya. Dalam surat Sajadah 18 Allah ingatkan, ammal ladzina amanu, apakah sama orang beriman dengan orang fasik? La yastaun, kata Allah, tidak sama. Jadi bersisih juga nanti manusia ini Bapak Ibu. Klasifikasi manusia ini kan juga ada, dibuat lingkaran oleh Nabi. Ada manusia, ada yang kafir, ada yang beriman, berimannya bertingkat-tingkat pula. Ada yang muttaqin, muhsinin, mukhlisin. Ya. Kalau yang rusak imannya, ada yang fasik, ada munafik. Yang di dalam neraka yang dipastikan itu kan 4.
musyrik, kafir, fasik, munafik. Itu jelas nerakanya, Pak. Amal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang fasik tempatnya neraka. Kalau orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Adapun orang-orang munafik tempatnya di kerak-kerak neraka. Lah jelas tempatnya. Fasik neraka, munafik keraknya neraka. Kalau orang kafir bagaimana Pak Ustaz? Orang kafir bahan bakar neraka. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kamu ke neraka, bahan bakarnya manusia. Jadi manusia yang kafir itu lebih dulu masuk dari munafik, dari fasik, dari asi. Kenapa? Mereka untuk bahan bakarnya. Kan ya bahan bakar dulu masuk ada Pak. Sambil motor berjalan kan bahan bakar diisi rumah. Alangi itu laisi bahan bakar baru dimasukkan. Munafik di dasarnya, fasik di tengahnya. Ya. Orang beriman bagaimana? Orang beriman kalau banyak maksiat jatuh ke fasik, nanti akan dikeluarkan kalau ada imannya sesuai takarannya. Siapa yang terakhir masuk surga? Bapak Ibu, yang terakhir keluar dari neraka. Siapakah yang terakhir keluar neraka? Orang yang ada imannya. Kata Nabi, walaupun sebesar biji bayam. Itu terakhir masuk surga. Terakhir lo keluar dari neraka. Ya, kalau bisa kita tidak mampir ke neraka, langsung online ke surga, jalan tol, surga Firdaus. Amin. Ya, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun. Berapa amal tiket ke surga Firdaus? Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Miliki 8 tiketnya. Bayar zakat, menjaga lagu, menjaga kehormatan, menjaga amanah, menjaga janji, menjaga salat. Jadi pewaris surga. Kalau kamu minta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Karena surganya pertengahan. Ke atas bisa main-main, ke bawah bisa nonton-nonton. Nikmat ya teh di bawah. Itulah Firdaus. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa akhazana alladzina zalamu bi'azabin ba'is bima kanu yafsukun. Jadi yang mengundang azab ini adalah kefasikan. Jadi azab itu karena manusia berbuat fasik, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan yang dilarang. Biarlah tempat-tempat banyak bencana itu umumnya di sana banyak maksiat, Bapak Ibu. Sepanjang petang sungai-sungai kita kan banyak kafe-kafe, kumpul-kumpul anak-anak muda. Kadangnya pagi sampai sorenya duduk, tidak ada sholat. Nama di mandi itu Bapak Ibu aurat terbuka, bercampur laki-laki perempuan. Pemandian di Lubuk Menturun para banyak katanya. Mulai dari bawah sampai ya, ada tiger camp, ada kepala banda, ada macam-macam. Ya, kalau dijaga aurat bolehlah dipisah. Tapi kalau campur-campur, sholat tidak pula. Di Lembana itu bara banyaknya pemandian berbaris-baris itu tidak ada mereka sholat. Maghrib kita lewat itu masih dalam batang airnya ya. Lah kalem hari, lah azan di masjid yang baru itu tidak juga mampir. Ya, jadi ketika kefasikan sudah banyak, maka dihajarlah lembaannya itu habis-habisan oleh air. Itu kan bela tentara Allah. Bala tentara Allah itu segalanya bisa. Lihatlah Namrus yang jahat ke Nabi Ibrahim, nyumpahkan Nabi Ibrahim. Apakah perlu tentara yang banyak menghadapi Namrus? Kan tidak. Hanya hanya nyamuk saja, nyamuk malaria. Tidak nyamuk malarindu, malaria.
Sedang lalu lubang hidung nambus kok gadang. Orang dulu kan gadang-gadang. Bahkan mengawal nyamuk pasukan kok lalu terus itu. Masuk nyamuk ke lubang hidung ini gigi hidung terus. Ya, 15 hari menggigi ya kan nyamuk malaria. Ya, mati. Ada yang zalim. Hajjaj bin Yusuf, pemerintah yang menembak Hajarul Aswad tu, yo basoka tu, Hajjaj ko jahit tu. Ya, nyebunuhlah ulama terkenal Sa'id bin Zubair. Ya, kenapa dia bunuh Sa'id ulama? Karena dia minta fatwa. Wahai Sa'id, kalau suami ditalaknya istrinya terpaksa jatuh atau tidak? Kata Sa'id, tidak Hajjaj. Masa talak dipaksa? Talak itu harus ikhlas laki-laki kepada Rupanya Hajjaj bin Yusuf jatuh cinta ke bini orang. Jadi, dia jalan-jalan. Nampak wanita cantik. Rupanya lah lelaki. Inyo ingin memaksa suaminya untuk mencerai. Inyo minta fatwa ke ulama terkenal. Sa'id bin Zubair. Marah dia. Sa'id, tidak bisa ditukar fatwa ini. Bolehlah mentalak, dipaksa suami mentalak istri. Oh, tidak bisa. Talak itu harus keikhlasan, keredaan. Masa dipaksa? Saya penjara kamu Sa'id. Silakan. Akhirnya Sa'id ini Bapak Ibu ketika mau diborgol berjalan di tengah malam melewati gurun pasir banyak singa. Kata pengawal-pengawal, Tuan Sa'id bersembunyilah di dalam rumah-rumah. Kata Sa'id, biar saja saya beribadah di lapang ini. Nanti banyak singa, harimau segala. Tidak apa-apa, saya aman. Jadi mereka ketakutan pengawal ini. Sa'id ini beribadah, datang singa harimau, ikut pula duduk di dekat dia beribadah. Akhirnya ulama inilah yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku orang terakhir yang dizalimi oleh Hajjaj ini. Akhirnya malam pertama saja beliau dikubur, Hajjaj ini dah tidak bisa tidur. Ditarik-tarik kakinya dari kubur oleh Sa'id. Akhirnya 15 hari mati, kurus, mati tidak tidur-tidur Hajjaj bin Yusuf. Itulah Bapak Ibu kezaliman akan cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab manusia zalim itu perbuatan fasik karena mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah Allah. Untuk Bani Israel ini apa azabnya? Ini ayat 166. Falamma atau ammanuhu an, maka tatkala mereka atau itu mendurhakai. Ya, setelah mereka mendurhakai, bersifat sombong, menganggap remeh, amanuhu'an, dari apa yang mereka dilarang, yaitu menangkap ikan di hari Sabtu itu, kulna lahum, kami katakan kepada mereka itu, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu semua, wahai Bani Israel yang nangkap ikan hari Sabtu hendak beribadah, kiradatan khasiin. Jadi kirodah ini kirdun tu kera, khasiin kera yang hina. Jadi mereka dikutuk, kunu, jadilah kamu kera yang hina. Kalau melihat redaksi ayat, mayoritas ulama mengatakan memang berubah manusia jadi kera. Ya, kera ini banyak di mana? Bahasanya karo ada Pak. Di lembahnya ada karo, ada barua. Tapi karo agak tergusur oleh barua. Barua agak bangga Pak. Ya, oleh barua gadang. Ya, kalau nan hitam-hitam tu siapang. Kalau nang gadang Manado, gorila. Ya, kalau nanikonya panjang agak pirang-pirang oren tu simpai namanya. Loncengnya jauh tuh Ibu, 10 meter antar pohon tu dia. Tapi dia sering di hutan yang agak dalam dengan siamang. Ya, jadi hewan yang salah satu dianggap kera yang hina. Ada yang mengatakan sifat kera berubah. Kalau kera baru simpai
Nanacok di KB orang kan baru ada jonger karo tapi ndak sering. Yang baru ini sifatnya kan mereka itu sifat hewannya itu mereka itu serakah Bapak Ibu. Sehari dilarangnya untuk beribadah hari Sabtu. Semua umat Islam hari Jumat saya disuruh sholat Jumat, banyak je nak lalai. Padahal hari Sabtu, Minggu sampai Kamis tidak setegas itu, hanya Yaumul Jumu'ah saja. 1 dari 7 hari lalai pula kita. Solat ini 5 waktu, kalau 10 menit satu solat kan 50 menit cuma. Hari saja siang malam 24 jam. 1 jam lah paling lama. Ya 23 jam kita mencari dunia ini. Tidak dapat juga Bapak. Ya. Tidak syukur-syukur juga. Padahal 1 jam cuma diminta Allah untuk ibadah. 1 hari dalam seminggu. Maka dikutuk keras kusan kera ini. Coba kasih baru karo tu pisang. Pertamanya masuk ke mulutnya. Panu mulutnya membule. Agi halanya paciknya tangan kanan. Agi halanya paciknya tangan kiri. Dia agi halanya paciknya kaki. Biko dia agi halanya tumbang saja lah. Itulah sifat karo ini rakus atau tak pernah merasa puas. Berlindung kita. Sifat-sifat hewan itu kan disembelih melalui kurban itu. Sifat hewan memalia, mamabia itu sapi itu. Lalu makan je lah. Agilah rumput di sapi itu, udah pelepek je mengunyah picam macam mengunyah. Berarti macilok saya makan cilalo kan aja. Ya. Ayam petalu, ayam apa tu kan makan lalu je. Dek lunak jantungnya makan dah boleh beternak ayam di dekat bandara. Undang ngabungi pesawat itu stresnya, stroke ditangkap. Karena 15 hari sampai sebulan itu naiknya sekilo apa yang dikasih zat ke tubuhnya ya. Jadi kita ini rapuh-rapuh hari ini, tulang rapuh ya, keropos segala karena kita mengkonsumsi yang rapuh pula, yang bersutian. Kalau dulu ayam yang dimakan kan makarimah sih, makan si sepati, makan kerikil. Kalau gini masih makan kerikil, makan lunak-lunak sih lama-lama, sehingga lemaknya banyak dan pertumbuhannya dipaksakan. 15 hari sudah ayam tulang lunak, setengah bulan aja. 1 bulan malah sudah besar. Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi hewan yang jelek-jelek di Quran adalah himar. Kalau suara yang tak bagus, suara himar di surat Luqman. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Suara paling jelek, suara keledai. Ya. Kalau perilaku yang paling jelek adalah wawaw. Masaluhum kama salil kalbi. Ini ada surah Araf ni nanti ke depan. Perumpamaannya mereka seperti wawaw. Ditolongnya menjulurkan lidah menggigit. Tak ditolongnya menggigit. Ditolong menggigit. Balik wawaw ko ludahnya keluar tarik Bapak Ibu. Ini kan menggigit tarik Itu ada gambaran semua di Quran. Tidak ada yang tidak kami gambarkan. Hewan, tumbuhan, langit, bumi, manusia. Mau tidak kita mempelajarinya? Ibarat-ibarat amsal Quran. Ada Imam Al-Jauziyah mengarang buku tafsir khusus Amsalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Salah satunya yang ini, kirodatan khasiin. Mereka jadi kera yang hina. Babulu Bapak Ibu. Ya, manjit-manjit, bergantung-gantung. Yo tu Pak Ustaz. Ya tanyalah ke karo tu segadang ikan dulu di tepi pantai hari Sabtu. Hanya segadang bau. Dia tunjuk ke bau. Ya, Bapak Ibu, itu anekdot saja. Jadi semoga kita mengambil pelajaran 2 ayat ini. Pertama, jangan pernah lupa dengan peringatan Allah. Kuncinya, bacalah Al-Quran dan hadis. Teringat-ingat kita peringatan Allah dan Rasul. Ikutilah majelis taklim. Banyaklah membaca. Banyaklah mengambil pelajaran.
dari berbagai kejadian dan peristiwa, cocokkan alam ayat kauniyah dengan ayat Quran. Bacalah kisah-kisah orang dahulu, itu akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa sedikit banyak pun kejahatan, kezaliman pasti akan menerima balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata orang sebagian ini, sedikit-sedikit kejahatan itu Tuhan akan mengabaikan. Bunda akan ada imbalan, akan ada nanti hukuman. Jadi jangan sedikit kita meremehkan dosa, Bapak Ibu. Inilah barangkali yang berbahaya di sisi Allah. Kalau dosa sekecil apapun harus kita sesali. Kalau perbuatan baik sedikit kecil pun harus kita syukuri. Ini kunci kita akan selamat dunia akhirat. Demikian Bapak Ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.